Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rahmatillahi lil alamin nabiyil huda war rahmah Muhammadin ibni Abdullah alaihi afdalu salatin wa atammu taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam materi fikih ibadah yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan memasuki bab at-taharah. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwasannya asal dalam taharah itu adalah wajib bagi setiap muslim. Aslinya atau asalnya adalah taharah, suci. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan sumber bersuci menggunakan air. Jadi air adalah sumber utama yang digunakan dalam bersuci. Begitu juga fungsi dan kegunaan air itu sangat besar sekali. Yang mana air ini merupakan nikmat Allah atau salah satu dari nikmat Allah dan bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan air. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan air, ya, dari air itu maka Allah jadikan segala sesuatunya hidup. Afala yu'minun, apakah mereka masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian kita perlu pahami bahwasanya air merupakan sumber utama dalam taharah. Dan taharah merupakan bab di antara bab-bab fikih yang paling pertama kali dibahas oleh para ulama, yaitu at-taharah. Sehingga kita ambil manfaat dan fungsi dan kegunaan air dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di sana Rasulullah SAW menerangkan juga dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru bi Sa'din wa huwa yatawadda. Faqala ma hadha as-sarafu ya Sa'd? Wa qala afil wudu'i sarafun ya Rasulullah? Qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa isnaduhu sahih kama qala Syekh Ahmad Syakir fi syarhihi li hadzal hadits. Dalam syarahnya Syekh Ahmad Syakir menerangkan bahwasanya hadis ini sanadnya sahih. Yang maknanya kurang lebih adalah kama qala sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui atau melewati Sa'ad yang sedang berwudu. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, ma hadza sarafu ya Sa'ad? Kenapa kamu berlebih-lebihan wahai Sa'ad dalam menggunakan air? Lalu Sa'ad berkata, apakah di dalam berwudu ada saraf, israf, berlebih-lebihan, mubadzir? Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, ya, betul. Wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun kamu sedang berada di air sungai yang terus mengalir. Ini membuktikan bahwasanya manfaat dan kegunaan air, fungsi air itu sangat besar sekali, sehingga walaupun kita berada di air sungai yang mengalir,
tetap kita harus berhemat dalam menggunakan air. Karena ini merupakan salah satu dari nikmat Allah yang paling besar dan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hambanya dari segala bentuk hal-hal yang mengotori dan mencemari seorang muslim. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil faidah. Di antaranya bahwasanya penggunaan air dalam wudu itu hanya sebatas keperluan saja. Adapun yang lebih dari keperluan atau kebutuhan kita, maka itu masuk dalam kategori israf atau membuang-buang air secara sia-sia. Dan ini telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang tadi kita baca dan kita simak. Ya, ini menunjukkan dalam penggunaan air, ya, israf batasannya adalah sesuai kebutuhan. Lebih dari kebutuhan maka itu masuk ke dalam as-saraf atau mubadzir, ya, membuang-buang secara sia-sia, tidak berguna. Dan Islam melarang keras hal yang demikian. Sehingga Rasulullah SAW pun menegaskan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yagtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawaddau bil mud. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW dahulu, ya, beliau mandi dengan ukuran 1 sa' sampai khamsati amdad, 5 mud. Wa yatawaddau bil mud, dan beliau berwudu dengan mud. Ukuran mud sekarang adalah dua telapak tangan kita, itu 1 mud. Sedangkan ukuran 1 sa' itu seukuran 4 kali 2 tangan kita ini, ya, 2 telapak tangan, 4 kali ini. Jadi Rasulullah SAW dahulu mandi 4 mud sampai 5 mud, ya, dan beliau berwudu dengan 1 mud, yaitu dua telapak tangan. Ya, kalau kita serok air, ya, seukuran 2 telapak tangan ini sebesar itulah, ya, beliau berwudu. Dan beliau mandi dengan 5 kali wudunya, ukuran air wudu beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berwudu ataupun mandi menggunakan air cukup dengan 1 mud untuk wudu, maka tidak dianjurkan, bahkan dibenci dalam syariat, ya, menggunakan lebih dari 1 mud. Atau kita mandi cukup dengan 4 mud, ya, atau 5 mud, maka lebih dari ini itu merupakan pembuangan air secara sia-sia, dan itu dibenci dalam syariat. Adapun bagi mereka, ya, karena ikhtilaful ahwal, perbedaan keadaan bagi setiap orang dari orang ke orang lain, ya, ada di antara manusia yang 1 mud dia belum cukup berwudu, artinya belum terbasuh semua anggota wudu yang ada pada badannya, maka itu diperbolehkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan dia berwudu bisa menghabiskan 2 mud atau 3 mud, maka itu tidak masalah selama 3 mud itu benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk membasuh seluruh anggota wudu yang diwajibkan dan disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula dalam toharoh, ya, dalam berwudu, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahwasanya air merupakan sumber utama dalam bersuci, ya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48, ya, wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa nazzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari langit ma'an tahura, air yang mensucikan kalian. Nah, ini merupakan dalil yang digunakan oleh para ulama atau fuqaha bahwasanya air merupakan sumber utama dalam berwudu. Ya, jadi dalam taharah ada sumber-sumber lainnya setelah air. Artinya ketika kita tidak menemukan air atau kesulitan menggunakan air, ya, maka Allah jadikan tanah atau debu sebagai wasilah atau sarana atau fasilitas, ya, untuk bersuci. Baiklah para pemirsa sekalian rahimakumullah, dimanapun Anda berada,
ini merupakan fungsi dan manfaat air yang harus kita jaga dan harus kita maksimalkan dalam penggunaan air sehari-hari. Ya, kita perhatikan banyak di antara manusia atau kaum muslimin yang sengaja ya membuang-buang air ataupun menggunakan air bukan pada tempatnya. Misal ya, mereka berwudu ya, membasuh anggota badan ya melebihi yang semestinya. Ya, dia yang harusnya berwudu 3 kali ya basuh, tapi dia bahkan melebihi dari 3 kali. Bahkan setelah berwudu, misalkan setelah dia mencuci tangan sampai sikut ya, ketika ingin membasuh kepalanya, tentunya misalnya ada pecinya ya, disingkirkan dulu pecinya, lalu keran tidak dimatikan ya dalam keadaan hidup. Nah, itu merupakan salah satu di antara bentuk israf. Ya, terbuang-buang air ketika kita menyiapkan kepala kita sementara keran masih hidup. Itu diantara salah satu bentuk israf karena itu terbuang ya. Jadi sebaiknya ketika kita ingin berpindah satu anggota wudu ke anggota wudu lainnya, maka kita off dulu atau kita matikan dulu kerannya. Kemudian setelah siap baru kita buka kembali seperlunya ya. Baru kemudian kita basuh anggota wudu berikutnya. Dan begitu pula mandi, begitu pula untuk mandi ya. Mandi yang wajib sebagaimana yang Rasulullah SAW tegaskan dalam hadisnya, itu membasuh seluruh anggota badan ya dari atas rambut, ujung rambut sampai ujung kaki ya 1 kali. Ya, jadi mandi yang wajib adalah 1 kali basuh. Jika ya amma jami'al badan. Ya, jika menyeluruh badan itu sudah terkena air. Adapun jika kita basuh 1 kali belum terkena air, misalkan sela-sela jari, maka disunahkan ya, diwajibkan untuk membasuh kembali agar semua anggota badan terkena air. Baiklah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita jelaskan terkait dengan manfaat air dan kegunaan air ya. Bahkan sebagai penutup ya, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya rahimahullah ya, bahwasanya seorang muslim tidak selayaknya membuang-buang atau memanfaatkan air bukan pada tempatnya. Karena ini di dalam syariat sangat dilarang ya. Sangat dilarang. Dan para ulama sepakat bahwasanya hukum as-saraf fil ma makruh. Makruh, dibenci. Kenapa? Ini bukan mencerminkan akhlak dan adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat-syariatnya. Dan inilah yang menjadi acuan kita agar senantiasa tidak hanya menggunakan air saja, tapi dalam segala hal ya seorang muslim dianjurkan dan ditekankan untuk senantiasa berhemat dan menggunakan sesuatu sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa mutaba'atikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.